Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi anak-anak semuanya. Semoga hari kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan ya. Gimana kabarnya anak-anak di sini? Baik? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Nah, sebelum kita memulai dulu pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Untuk berdoa dimulai. Ya, cukup ya. Nah, teman-teman, untuk sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan kembali bahwa kita ini pembelajarannya belum bisa secara offline ya, tetapi kita harus memaksimalkan pembelajaran yang ada sekarang. Mudah-mudahan dengan kita keterbatasan sekarang itu bisa menjadi motivasi kita untuk terus belajar. Nah, untuk materi sekarang ini, Bapak akan mengajarkan kepada kalian tentang pengenalan software digital image, yang khususnya itu pada desain grafis. Ya, nah di sini next bisa di next ya. Nah, untuk aplikasi komputer grafis, banyak sekali ya aplikasi komputer grafis di dalam multimedia itu, khususnya di bidang grafis. Di sini ada pengaplikasian teori desain grafis pada perangkat lunak untuk membuat aset-aset grafis sebagai penunjang dalam pembuatan produk-produk multimedia. Jadi produk-produk multimedia itu banyak, ada yang bisa dicetak, ada yang digital gitu ya. Nah, jadi sangat banyak sekali di era sekarang itu digunakan untuk kebutuhan manusia. Jadi jangan takut kalau kalian nanti susah kerja atau apa, karena di zaman sekarang tuh multimedia itu sangat dibutuhkan gitu ya. Bisa di next ya. Nah, untuk proses membuat desain grafis, di sini ada 5 tahapan sebelum kalian membuat desain grafis ya. Jangan asal-asalan membuat tanpa ada konsep, tanpa ada pemikiran mindsetnya untuk ngedesain gitu ya. Jadi kalian coba baca dulu, lihat dulu konsepnya mau seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada pertama ada konsep desain, mind mapping dan brainstorming. Jadi kalian tuh harus membuat konsepnya terlebih dahulu gitu ya sebelum membuat desain. Nah, yang kedua ada media dan spesifikasinya, dan ada thumbnail juga di sini, wireframe, dan yang keempat harus ada komputer desktop, dan yang kelima itu percetakan. Nah, jadi hasil dari kita ngedesain itu bisa dicetak ya, nanti seperti spanduk, brosur gitu ya. Nah, itu bisa dicetak nanti di percetakan gitu. Untuk selanjutnya, nah di sini ada konsep desain ya. Yang pertama itu ada konsep desain. Nah, apa sih tujuan desain itu ya? Nah, untuk tujuan desain itu kita harus memikirkan tujuannya itu apa, informasi yang akan disampaikan itu seperti apa gitu ya, layout compositingnya seperti apa gitu. Nah, untuk yang kedua, apa pesan yang akan disampaikan kepada target audiennya gitu ya, dan siapa target audiennya. Kita harus menentukan bagaimana target audiensnya, kita harus melihat dulu seperti apa target audiensnya. Nah, untuk bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut, dan di mana gitu media apa dan kapan desain itu akan dilihat oleh target audiens. Jadi kalian itu harus dipikirkan konsep semua itu sebelum memulai untuk mendesain gitu ya. Next. Nah, untuk programnya sendiri, banyak sekali ya sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang untuk membuat desain gitu. Seperti di sini ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ya. Nah, di sini juga ada untuk membuat buku,
Nah, ada CorelDRAW juga gitu ya. Jadi banyak sekali untuk menunjang kegiatan-kegiatan aplikasi yang kalian menggunakan gitu. Jadi bebas nanti kalian mau memilih apa. Nah, seperti Adobe Photoshop ini untuk mengedit manipulasi image gitu ya. Untuk AI, untuk Adobe Illustrator ini meng-create image berbasis vektor. Jadi banyak sekali itu kegunaan-kegunaannya gitu. Selanjutnya, nah di sini ada layout compositing ya. Jadi kalian sebelum mendesain itu harus melihat dulu layout compositingnya gitu. Coba di next. Nah, layout compositing sendiri ada prinsip 5 dasarnya. Yang pertama ada proximity, ada white space, ada contrast, reflectionist, dan augment. Nah, di sini komposisi merupakan fondasi dari suatu desain dan dapat digunakan pada pengaturan jarak pinggir atau antar konten untuk pengaturan teks pada desain grafis, desain web. Tanpa komposisi layout yang bagus, karya kita akan berantakan gitu ya kalau tanpa layout dan compositing. Di next. Nah, di sini misalkan ya contohnya ada proximity, kedekatan. Nah, proximity adalah semua tentang penggunaan ruang visual untuk menunjukkan hubungan konten dengan cara memastikan item terkait dikelompokkan bersama, misalnya teks atau elemen dalam grafik itu ada penggabungan antara elemen dan teks tersebut. Selanjutnya, nah proximity sendiri di sini kedekannya itu tidak terkait satu sama dan tidak dipisahkan gitu, agar secara visual menekankan tidak ada hubungan secara keseluruhan. Ini akan lebih mudah untuk dipahami untuk membaca gitu, untuk penggabungan kedekatan ini. Nah, contohnya ini ada proximity untuk membuat komposisi yang menarik ya. Di sini ada kelompokan item serupa menjadi satu gitu. Nah, jadi untuk compositing layouting itu kita harus pintar-pintar untuk penggabungan juga ya untuk compositing dan layouting. Di next. Nah, ada white space. Nah, di sini jadi untuk membuat sebuah desain kita harus ada white space, ada space yang kosong, jangan penuh semuanya gitu ya. Ada ruang kosong. Biasa disebut itu garis putih negatif sebagai jarak antar konten, antar garis atau margin luar. Nah, tujuan dari white space tersebut adalah memisahkan bagian-bagian elemen agar konten memiliki ruang untuk lebih bernafas ya. Selanjutnya, nah, hindari menggunakan terlalu banyak font dan style font agar desain tetap sederhana. Nah, jadi kalian juga harus pintar-pintar ya untuk bisa menyesuaikan style font agar bisa menarik perhatian yang melihat juga gitu. Agar target audiens kita bisa gampang untuk mencerna informasi yang kita sampaikan untuk desain yang kita buat. Nah, teman-teman, untuk materi ini Bapak sampaikan ini agar kalian bisa lebih mengerti terhadap sebuah desain grafis ya. Jadi apabila ada yang dibingungkan, apakah apa ada yang dibingungkan untuk materi ini agar bisa Bapak jelaskan lagi gitu? Gimana? Cukup, Pak. Ya, ya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih belajar lagi, lebih mengerti lagi untuk kedepannya dan bisa menyesuaikan antara sekolah dan main ya. Jangan terlalu banyak main walaupun kalian di rumah, tapi harus tetap belajar. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan terjun langsung, kita akan praktek ya, kita akan pengenalan tool-tool yang akan kita pelajari seperti Adobe Photoshop tadi, Adobe Illustrator,
agar kalian lebih paham untuk kedepannya untuk mengoperasikan software multimedia ini gitu ya. Nah, terima kasih Bapak sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.